Dari hasil abstrak ini, apakah sudah selesai? Minimal seperti ini yang harus kalian lakukan. Dan selanjutnya, kalian kirimkan abstrak ini ke jurnal. Mau jurnalnya boleh jurnal nasional ya kalian cari saja atau proceeding untuk jurnal internasional itu boleh. Itu akan menambah nilai kalian. Tetapi dari hasil abstrak ini kalian bisa mengembangkan lagi penelitian yang kalian lakukan. Kalian akan menjadi lebih kuat lagi. Motivasi saya mencari SDM kah atau mencari pemasaran kah, mencari keuangan kah, penelitian saya. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk skripsi. Selanjutnya memang ke sana. Tapi minimal kalian sudah dapat gambaran seperti ini dulu. Setelah gambarannya kalian dapatkan, kalian tuliskan dalam bentuk skripsi. Bentuk skripsi itu ada 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari fenomena sampai kalian tinjauan mendapatkan judul apa, kemudian setelahnya kalian mencari tinjauan pustaka di bab 2 isinya itu adalah teori-teori, kemudian bab 3 metode, metode penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Oke. Dan kemudian kalian masukkan lagi lampiran di bab terakhir. Itu lampiran. Nanti itu di tugas selanjutnya. Sekarang yang harus menjadi fokus kalian adalah mengirimkan abstraknya dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini nanti kalian blok hitam. Tetapi karena ini kan masih tugas, kalau misalnya abstrak asli, ini tidak usah pakai sedang berlangsung. Siapa ini? Abdul Hayun. Sedang berlangsung. Kalau banyak pesan yang masuk, terputus jaringan saya, kadangkala suka tidak stabil. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian, setelah selesai ini, aduh, Abdul Hayun ada di sini nggak sih? Ada ya? Sedang berlangsung. Silakan Izin Abdul. hadir Pak, hadir tadi ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Silakan, sebelum saya lanjutkan, ada yang Tadi ingin izin ditanyakan dulu. ya, Sudah ya? Kemudian kalian masukkan aman aman. setelah selesai ini, pastikan kalian sesuaikan dengan format yang diinginkan oleh universitas terbuka, di mana syaratnya itu bisa kalian lihat di e-learning. Kalian tinggal samakan saja. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian sedikit, kalian samakan dengan yang ada di e-learning. Karena beda-beda. Dan setiap universitas atau setiap fakultas mungkin mereka mempunyai standarisasi khusus. Astagfirullahaladzim. Mereka mempunyai standarisasi khusus yang itu berbeda-beda. Setiap fakultas mungkin tidak akan sama. Tetapi untuk standarisasi abstrak secara keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Biasanya untuk spasinya ini satu spasi. Rata kiri, rata kanannya ini harusnya rata semua, tidak menjorok ke kiri atau tidak menjorok ke kanan. Jadi ini rata semua. Dan kemudian kalian pastikan kalian mengetahui mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya, yang menjadi variabel penelitian kalian. Contoh kalau misalnya saya ini honor atau kompensasi.
saya meneliti mengenai penelitian psikologi misalnya, atau penelitian bagaimana dari teori Maslow misalnya. Di mana di kebutuhan Maslow itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya secara fisiologis dan keamanan, yang kemudian memungkinkan karyawan untuk fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi mengenai penghargaan, aktualisasi diri. Nah, ini jadi subvariabel saya nanti kalau misalnya saya pakai teorinya Maslow. Kemudian bagaimana efektivitasnya? Efektivitas itu kerjaan yang sesuai, kerjaan yang apa namanya? Sebentar, ada WA masuk. Kerjaan dia, apakah dia malas-malasan atau tidak? Kan saya mencarinya seperti itu. Efektivitas kerja karyawan misalnya. Nah, apakah ini mempengaruhi atau tidak? Hasil dari penelitian saya mengatakan tadi dengan uji regresi linier mencari pengaruh bahwa honor 50% mempengaruhi. Variabel lainnya yang tidak mempengaruhi misalnya adalah kebutuhan rasa keamanan atau kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Jadi ada beberapa orang yang mereka ya sudah, saya honor nggak jadi masalah, yang penting aktualisasi diri saya diakui oleh lingkungan saya. Hal seperti ini mungkin akan menarik untuk diteliti. Karena ada faktor-faktor efektivitas kerja itu, salah satu variabelnya adalah kejelasan tujuannya, kan yang dicari itu strateginya, kemudian produktivitasnya, kepuasan kerja. Kalau dari marketing misalnya bauran pemasaran, yang dicari adalah produknya, price-nya, place-nya, promotion-nya, people-nya, prosesnya, physical evidence-nya. 7P ini adalah variabel atau subvariabel dari variabel Y. Variabel Y dan variabel X, atau variabel terikat dan variabel tidak terikat. Paham ya membedakan? Kalau misalnya efektivitas kerja di PT Jaya Makmur, ini variabel terikat. Yang tidak terikatnya misalnya kompensasinya, atau bisa dibalik. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, kita jelaskan itu di bab selanjutnya, di bab 1. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdiri dari fenomena permasalahan. Fenomena permasalahan ini bentuknya harus mengkerucut, bukan berarti kalian harus menggambar bentuk kerucut, tidak. Tapi kalian harus menjelaskan fenomena apa yang terjadi secara keseluruhan. Misalnya, kalau misalnya tadi saya honor, turnover di PT Jaya Makmur sangat tinggi. Turnover itu adalah keluar masuknya karyawan di perusahaan PT Jaya Makmur sangat tinggi. Oleh karenanya, saya tertarik untuk meneliti kenapa turnovernya sangat tinggi. Apakah tidak ada honor yang baik, atau honornya tidak baik diberikan oleh perusahaan, atau karyawannya merasa diintimidasi, atau faktor keamanannya, atau ada karyawan yang mereka mencari aktualisasi diri, kan faktornya banyak kalau dari teori hierarki Maslow. Oleh karenanya saya tertarik meneliti mengenai penelitian ini. Mungkin secara bahasa atau secara keseluruhan kalian bisa membahas dulu secara keseluruhan dengan membahas bagaimana tingkat turnover atau tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kalian bisa membahas lebih jauh sampai mengkerucut bahwa pembahasan kalian sampai pada PT Jaya Makmur. Kemudian di bab 2 kalian buka lagi mengenai teori variabel X itu. Variabel X-nya misalnya kompensasi. Kalian jelaskan lagi kompensasi atau honor, bagaimana sifat dari honor, dan kemudian bagaimana efektivitas kerja. Kalian buka lagi di bab 2. Di bab 2 ini menjelaskan, oh, efektivitas kerja itu membahas mengenai tujuan dari bekerjanya bagaimana, strategi yang harus dilakukan bagaimana, produktivitas kerja bagaimana, kepuasan kerjanya bagaimana, kualitas dan hasil kerjanya bagaimana. Itu dijelaskan di bab 2. Tetapi sebelum kalian membahas teori dari variabel X dan variabel Y yang saya sebutkan tadi, di bab 2 itu bahas dulu grand teorinya. Bahwa efektivitas kerja ini grand teorinya dari sumber daya manusia. Kalian jelaskan mengenai sumber daya manusia. Kemudian setelah jelas itu semua, lalu terakhir biasanya, bukan biasanya, penelitian ini sudah dilakukan bahwa honor pasti akan mempengaruhi efektivitas kerja dari suatu perusahaan. Kalian cari teori atau jurnal yang pernah membahas ini, kalian boleh bahas teorinya di bawah terakhir bahwa honor mempengaruhi efektivitas kerja. Selesai di bab 2, kalian masuk ke bab 3.
Bab 3 membahas mengenai metodologi penelitian. Tadi saya sudah bahas mengenai metode penelitian kuantitatif. Di awal metode kuantitatif adalah dia berdasarkan numerik atau angka. Kalian cari variabel X ini, kompensasi ini, variabel X-nya berapa? Hasil dari wawancaranya, misalnya kalian sebar dengan skala apa yang kalian lakukan, skala Likert. Berapa sampelnya? Jumlah karyawan di PT Jaya Makmur ini ada 200 orang. Berarti kalau misalnya saya menggunakan metode dengan mengambil metode sampelnya dengan rumus Lovin dari 200 orang dengan skala errornya 5% ya kurang lebih 133 orang dari populasi, berarti sampel saya adalah 133 orang dengan standar deviasinya 5% misalnya, standar errornya adalah 5%. Saya sebar kuesioner tersebut. Nah, itu dijelaskan juga di bab 3. Kuesioner saya sebar, saya kirimkan ke 133 dari 200. Kalau misalnya mau diambil semua, boleh. Boleh. Tapi berarti metodenya kan ada metode random sampling, kemudian ada random sampling itu dicari dengan cara acak. Bisa dengan lempar pulpen, itu namanya random sampling. Tapi kalau misalnya ini sudah jelas, kalau dari judul misalnya saya jelaskan lagi pengaruh honor kompensasi terhadap efektivitas kerja di PT Jaya Makmur di bagian. Nah, kalau misalnya sudah dijelaskan seperti ini, ya saya harus fokus ke bagian keuangan misalnya. Di bagian keuangan. Nah, kalau di bagian keuangan berarti saya tinggal menjelaskan bahwa kuesioner saya diberikan ke bagian keuangan dengan mengambil sampel snowball keseluruhan. Itu bisa juga untuk kuantitatif. Kemudian di bagian keuangan itu ada berapa orang? Ada 200 dengan apa namanya Slovin standar deviasi 5%. Saya mengambil sampel hanya 133 orang. Nah, kemudian saya rubah metode itu dijelaskan di dalam bab 3, metode-metodologinya. Kemudian setelah selesai di bab 3, kalian masuk ke bab 4. Bab itu menjelaskan mengenai hasil dari penelitian. Bagaimana hasil dari penelitian yang saya lakukan di PT Jaya Makmur di bagian keuangan. Kemudian terakhir, kesimpulan dan saran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 1 di awalnya. Nanti setelah terperinci kalian boleh baca lagi. Selesai sampai di situ, kalian sudah bisa sidang untuk skripsi. Tapi sebelum itu kalian harus sidang dulu, artinya kalian harus presentasi dulu. Nah, presentasi itu bisa jadi kalian dilakukan dengan cara seperti ini, Zoom meeting atau dengan cara online. Nanti rekamannya diberikan. Nah, sekarang tugas kalian adalah fokus pada pengerjaan tugas di e-learning, di aktivitas belajar ke-8. Dan kalau misalnya kalian tidak bisa input, berarti kalian tugas yang sebelumnya itu belum mengirimkan. Tugas yang pertama, tugas yang kedua, karena kalau misalnya kalian mau mengirimkan tugas yang ketiga, tugas yang kedua harus dikerjakan dulu, tugas yang pertama harus dikerjakan dulu. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Silakan dihidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Saya sharekan di dalam grup sebentar. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Segera mengirimkan tugas, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Salam sehat. Bye. Terima kasih, Pak. Mari, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih.